marksman, dan juga emblem mage. Ataupun emblem support juga boleh ya teman-teman. Pertama, kalau kita mau main hyper carry, udah pasti kita pakai emblem assassin. Kalau kita mau main di side lane, lebih sakitnya kita pakai emblem marksman ataupun emblem support biar lebih cepat jadinya. Kalau kita mau main sebagai support, kita bakal pakai emblem mage ataupun emblem support. Emblem assassin juga boleh, emblem marksman juga boleh. Cuma kalau buat support lebih bagus kalian pakai emblem mage dan juga emblem support. Sekarang gue bakal bahas dulu buat yang hyper carry. Kita pakai emblem assassin. Kita reset dulu. Di baris pertama ada yang bravery, nambahin physical attack. Ada juga yang mastery, nambahin cooldown. Ada juga yang agility, nambahin move speed biar lari kita lebih cepat. Kemudian di baris kedua ada yang invasion, nambahin penetration. Penetration itu adalah atribut yang akan menembus defense si musuh secara fisikal karena physical penetration. Kemudian ada yang fatal, nambahin critical chance. Critical chance itu adalah kesempatan kita buat melakukan critical. Kemudian ada blood risk yang akan menambahkan spell farm. Spell farm itu adalah lifesteal yang kita dapat ketika kita melakukan skill. Di baris ketiga ada bounty hunter, ada hike and dry, dan juga ada yang killing spree. Hike and dry buat buy one, biar damage kita lebih sakit 6%. Kemudian bounty hunter, kalau kita nge-kill, kita bakal dapat tambahan 30% gold tambahan. Dan juga killing spree, kalau kita nge-kill, kita dapat 15% HP, dan juga mendapatkan 20% move speed tambahan selama 5 detik. Oke, di baris pertama sebenarnya kalian bisa ambil tiga-tiganya, tergantung sama cara main kalian. Cuman paling amannya itu kita ambil yang agility tiga-tiganya. Nge-lag bro. Nah, kenapa kita ambil agility tiga-tiganya? Karena nyambung sama pasifnya, dan juga si Nathan itu tuh gak punya skill buat kabur. Memang skill 2-nya ataupun skill ultinya itu bisa dipakai buat ngejauhin musuh ataupun buat ngedash, tapi menurut gua masih cukup kurang kalau buat seorang Nathan. Dan kalau tim kalian itu nggak ada tank cover ataupun support yang bisa nge-backup, lebih bagus kalian pakai agility biar lari kalian lebih cepat. Kalau di tim kalian udah ada tank yang bisa nge-cover, udah bisa nge-backup, berarti kalian nggak usah ambil agility nih. Ambil aja yang kiri ataupun yang tengah. Cuman kalau main solo kan kita nggak tahu nih apakah tank kita bisa nge-backup, apakah bisa nge-cover. Apakah support kita bisa bantuin kita apa enggak, ya udah amannya kita pakai yang kanan dibanding yang tengah ataupun yang kiri. Kalau kalian pengen lebih sakit, boleh juga nih pakai yang kiri nggak apa-apa. Kalau pengen lebih cepat nge-skillnya, biar pasifnya lebih cepat aktif, boleh kalian pakai yang tengah. Cuman kalau gue bakal lebih suka ambil yang kanan tiga-tiganya. Kayak gitu ya brother. Terus di baris kedua, kita ambil yang penetration tiga-tiganya. Kenapa? Karena pasifnya Nathan itu akan mengubah physical lifesteal dan juga physical penetration menjadi magical penetration. Jadi kita ambil yang penetration biar lebih sakit dan bakal di-convert menjadi magical penetration. Oh ya teman-teman, Nathan ini adalah hero yang akan mengkonversikan semua physical attack dan juga magical attack-nya menjadi magical damage. Buat penjelasan lebih lanjutnya udah pernah gue bahas di video sebelumnya, bisa kalian cek ya brother, atau enggak bisa kalian klik linknya ada di deskripsi. Oke, di baris ketiganya kita bisa ambil antara dua nih, antara yang tengah ataupun yang kanan. Cuman kalau buat hyper carry kalian wajib ambil pakai yang kanan. Kalau main di side lane ataupun main di god lane, boleh nih pakai yang hike and dry kalau kalian pengen damage-nya lebih sakit. Kayak gitu ya brother. Oke, sekarang kita bakal bahas emblem yang marksman-nya. Ini buat yang di side lane. Ada bravery, nambahin attack. Ada juga yang grit, nambahin physical lifesteal. Ada juga yang fatal, nambahin critical chance. Kemudian di baris kedua ada yang doom, nambahin critical damage. Ada juga yang mastery, nambahin cooldown. Ada juga yang swift, nambahin attack speed. Di baris ketiga ada yang ini, weapon master, akan mendapatkan 12% damage tambahan dari item yang kita beli secara fisikal. Ada juga yang ini, electro flash. Dia akan memberikan kita move speed tambahan sebesar 40% dan memulihkan 30% darah kita dari physical attack hero kita. Punya cooldown selama 10 detik kalau kita melakukan basic attack.
Kemudian ada weakness finder. Setiap basic attack kita memiliki kesempatan sebesar 20% untuk mengurangi move speed musuh sebesar 90% dan attack speed mereka sebesar 50%. Punya cooldown yaitu 2 detik. Oke, kalau buat emblem MM ini, gue bakal bikinin 2 rekomendasi buat kalian. Yang build critical sama yang build pakai DHS. Kalau kalian pakai DHS, fokus kalian itu adalah nambahin attack speed-nya. Jadi kalau kalian pakai DHS, kalian boleh pakai antara yang kiri ataupun yang tengah tiga-tiganya. Buat kalian yang belum jago mainnya, bisa pakai yang tengah tiga-tiganya biar ada tambahan lifesteal pas kalian lagi ngedamage ke musuhnya. Oke, terus di baris kedua, kalau kalian pakai DHS, kalian pakainya yang attack speed biar pasif DHS-nya lebih cepat untuk keluar. Kemudian di baris ketiganya, kalian pakai yang weakness finder. Karena kita kan lebih sering pakai basic attack nih kalau pakai yang namanya Hero Nathan. Dan setiap basic attack memiliki 20% kesempatan buat mengurangi move speed target sebesar 90%. Jadi si musuh itu nggak bakal bisa kabur kalau kita pakai weakness finder. Nah, ini buat yang pakai DHS. Kalau pakai yang critical, yaitu yang beli Berserker Fury sama Scrat Phantom, kita pakainya ini. Critical chance kita naikin. Di baris keduanya kita naikin critical damage biar lebih sakit. Di baris ketiga kita pakai weapon master biar damage kita meningkat dari item yang kita beli. Sebenarnya boleh juga kalau yang pakai yang kanan biar mereka kena slow. Cuma kalau pakai build critical lebih suka pakai yang kiri biar damage-nya yang lebih sakit. Jadi ini adalah emblem yang paling sakit sebenarnya buat hero si Nathan. Tapi dipakainya itu buat main di side ya, di Godland. Kalau buat hyper mendingan pakai assassin. Oke, sekarang kita bahas emblem magenya. Emblem mage ini dipakai untuk main support ya brother. Ingat, support di tengah. Di baris pertama ada flow, nambahin magic power. Ada juga yang mastery, nambahin cooldown. Ada juga yang agility, nambahin move speed. Kemudian di baris kedua ada observation, nambahin penetration. Ada juga yang ini, catastrophe, nambahin magic power. Dan juga ada yang construct, nambahin magical lifesteal. Di baris ketiga ada mystery shop, di mana kita akan membeli item dengan harga 90% dari harga aslinya, jadi diskon 10%. Ada juga magic worship yang akan memberikan efek burn kalau kita memberikan damage lebih besar daripada 7% dari HP musuh. Dan juga ada impure rage yang akan memberikan damage ke tim musuh setara dengan 4% darah tim musuh. Dan juga memulihkan 3% mana kita kalau kita melakukan skill. Oke, di baris pertamanya kalian bisa pakai antara dua nih, antara yang tengah ataupun yang kanan. Gua saranin kalian bisa di split, satu di sini, dua di sini. Kenapa demikian? Karena memang si Nathan ini tuh kalau main support yang bakal dipakai banget itu adalah skill 2-nya buat ngejauhin si musuhnya. Hampir sama skill 2-nya Valir. Jadi fokus kita itu buat mempercepat cooldown-nya lebih cepat. Jadi ambil 2 cooldown, satunya agility biar kita lebih cepat rotasi buat ke bawah ataupun ke atas. Karena kan kalau support mainnya di tengah nih, bakal ngebantuin atas sama bawah. Untuk lebih cepat rotasinya kita pakai agility 1. Di baris keduanya kalian bisa ambil yang penetration biar lebih sakit. Buat kalian yang belum pede main Nathan, boleh nih pakai lifesteal dulu nggak apa-apa biar kalian dapat tambahan darah pas kalian lagi mukul ke musuhnya. Kayak gitu. Cuma kalau gue pengen lebih sakit, jadi gue pakai yang kiri tiga-tiganya. Nah, buat di baris ketiganya, kalian pakai aja yang kiri ataupun yang kanan. Cuma kalau buat support, gue saranin kalian pakai aja yang impure rage, karena mana si Nathan ini, apalagi buat di early game itu boros banget brother. Jadi gue lebih suka pakai yang kanan. Cuma kalau kalian pengen main early game lebih cepat lagi, kalian lebih enak pakai yang mystery shop. Karena semua barang yang ada di shop bakal di diskon 10%. Jadi seharusnya item kalian bakal lebih cepat untuk jadinya dibanding tim yang lainnya. Kemudian emblem terakhirnya kita pakai emblem support. Ini boleh dipakai sebagai support ataupun sebagai side lane. Pertama kita lihat nih ada cooldown, ada tambahan darah, ada juga yang agility. Kita ambil gini, minimal 1 agility dan 2 di sini. Boleh juga kalau kalian pengen lebih cepat larinya, 2 di sini, 1 di sini. Dan di baris keduanya kita lihat ada yang memberikan efek healing, ada yang penetration, sama ada yang regen. Kita ambil yang penetration aja biar damage kita lebih sakit.
kayak gini. Cuman kalau kalian pengen main support, masih boleh nih pakai yang regen, biar mana sama darah kalian lebih cepat buat pulihnya kalau pakai emblem ini. Di baris ketiganya, kalau kalian main di side, kalian ambil yang tengah biar lebih cepat kaya. Kalau main sebagai support, lebih enak pakai yang kiri ataupun yang kanan. Yang kiri ini biar damage kalian lebih sakit pas lagi nge-war, tapi ingat perlu deket-deket sama teman kalian baru efeknya bisa aktif. Yang kanan ini kalian pakai kalau kalian pengen manfaatin spell kalian, misalnya flicker, petrify, ataupun sprint dan juga sebagainya. Kayak gitu ya brother. Jadi intinya kalau kalian mau main si Nathan ini bisa pakai bermacam-macam emblem. Cuman yang paling sakit adalah emblem MM, disusul sama emblem assassin, kemudian emblem support dan juga emblem mage. Kalau mau main hyper carry pakai yang assassin, kalau mau main di side lane bisa pakai yang support ataupun marksman, cuman lebih sakit pakai yang marksman. Kalau mau main support bisa pakai emblem mage ataupun emblem support. Kalau 4 emblem ini belum kebuka ya udah pakai aja emblem yang udah ada, physical ataupun magical nggak apa-apa. Jadi pemilihan emblemnya itu sesuaikan lagi sama cara main kalian dan juga role kalian apa ya. Nanti malam gue bakal buatin build yang part kedua menyesuaikan sama role kalian dan juga cara main kalian. Jangan lupa di like, subscribe, sama di share. Bye bye.